Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Dimas Prasetyo dari kelas AK 502 Manajemen Strategik akan mempresentasikan ujian akhir semester yang berjudul Analisis SWOT pada PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia, yang umumnya dikenal sebagai Telkom Indonesia, adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Telkom memiliki peran penting dalam pengembangan infrastruktur dan penyediaan layanan telekomunikasi di Indonesia. Dengan visi menjadi perusahaan telekomunikasi digital terkemuka di Indonesia, Telkom terus mengembangkan dan menyempurnakan jaringan komunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital di seluruh negeri. Masuk ke pembahasan SWOT, eh, yang pertama adalah elemen S, yaitu strength atau kekuatan. Elemen S pertama yaitu adalah Telkom merupakan pemain utama di industri telekomunikasi. PT Telkom Indonesia memegang peranan penting sebagai penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan cakupan yang luas. Posisi ini memberikan keunggulan kompetitif dalam menarik pelanggan dan mempertahankan dominasi pasar. S yang kedua, Telkom memiliki infrastruktur yang kuat. Dengan jaringan infrastruktur telekomunikasi yang sangat baik, termasuk serat optik dan teknologi 5G, yang mendukung kualitas layanan yang handal di berbagai wilayah. Ini memungkinkan Telkom untuk menawarkan layanan dengan kecepatan tinggi dan jangkauan yang luas. S yang ketiga, diversifikasi layanan. Selain telekomunikasi tradisional, Telkom telah mengembangkan berbagai layanan digital seperti cloud computing dan data center. Diversifikasi ini membantu perusahaan memperluas basis pendapatan dan menanggapi kebutuhan pasar yang terus berkembang. S yang keempat, brand yang kuat dan terpercaya. Telkom memiliki reputasi yang baik di kalangan konsumen sebagai penyedia layanan yang handal dengan kualitas layanan yang terus dijaga. Kepercayaan ini mendukung loyalitas pelanggan dan hubungan jangka panjang dengan mitra bisnis. Elemen berikutnya yaitu elemen weakness atau kelemahan. Elemen W yang pertama yaitu ketergantungan pada layanan tradisional. Sebagian besar pendapatan Telkom masih berasal dari layanan telekomunikasi tradisional seperti telepon rumah dan internet kabel. Dengan persaingan yang semakin ketat, ketergantungan ini menjadi tantangan untuk terus berkembang di pasar yang bergerak cepat. W yang kedua yaitu adalah keterbatasan layanan di beberapa wilayah. Meskipun jaringan Telkom sudah luas, beberapa daerah terpencil masih menghadapi masalah aksesibilitas dan kualitas layanan. Hal ini mempengaruhi potensi pertumbuhan perusahaan di wilayah yang lebih sulit dijangkau. W yang ketiga, yaitu biaya operasional yang relatif tinggi. Mengelola infrastruktur yang luas memerlukan biaya yang cukup besar, baik untuk pemeliharaan jaringan maupun pembaruan teknologi. Biaya ini dapat menjadi tantangan, terutama pada perusahaan perlu berinvestasi lebih besar untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Elemen yang ketiga yaitu elemen opportunities atau peluang. Elemen O yang pertama yaitu adalah pertumbuhan layanan digital. Transformasi digital yang semakin cepat membuka peluang bagi Telkom untuk meningkatkan layanan berbasis cloud, big data, dan teknologi canggih lainnya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjadi pemain utama dalam industri teknologi yang sedang berkembang pesat. O yang kedua yaitu peningkatan kebutuhan internet dan layanan telekomunikasi. Peningkatan penggunaan internet dan layanan komunikasi yang lebih cepat setelah pandemi menciptakan peluang untuk ekspansi layanan internet berkecepatan tinggi. Telkom bisa memanfaatkan tren ini untuk memperluas basis pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Elemen O yang ketiga, potensi ekspansi ke pasar internasional. Ekspansi ke pasar internasional, khususnya di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik, dapat memberikan peluang baru untuk memperluas jaringan bisnis. Hal ini memungkinkan Telkom untuk mengembangkan sumber pendapatan dan memperkuat posisi global.
Elemen O yang keempat, kemitraan dengan perusahaan teknologi global. Kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi besar membuka peluang bagi Telkom untuk mengakses teknologi canggih dan memperkenalkan solusi inovatif ke pasar. Kolaborasi ini dapat mempercepat transformasi digital dan meningkatkan daya saing perusahaan. Masuk ke elemen yang keempat, yaitu elemen threats atau ancaman. Elemen T yang pertama, persaingan yang semakin ketat. Persaingan dengan operator telekomunikasi lain seperti Indosat, XL, Axiata, dan penyedia layanan yang baru lebih murah sangat mengancam posisi Telkom. Perusahaan harus terus berinovasi untuk mempertahankan pangsa pasar yang ada dan mengatasi tekanan harga. Elemen ancaman yang kedua, perubahan regulasi. Kebijakan pemerintah yang berubah, seperti regulasi tarif atau pembatasan layanan, dapat mempengaruhi kelangsungan operasional Telkom. Perubahan regulasi ini perlu diantisipasi dengan strategi yang fleksibel agar tidak mengganggu kinerja perusahaan. Elemen yang ketiga, yaitu ketergantungan pada infrastruktur fisik. Walaupun jaringan fisik Telkom sangat besar, ketergantungan pada infrastruktur kabel dan perangkat keras fisik semakin terancam oleh perkembangan teknologi cloud dan 5G. Jika tidak beradaptasi, hal ini dapat mengurangi keunggulan kompetitif di masa depan. Elemen ancaman yang keempat yaitu krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mempengaruhi pengeluaran perusahaan untuk layanan telekomunikasi. Kondisi ini berpotensi menurunkan permintaan layanan premium dan mempengaruhi stabilitas pendapatan Telkom. Berdasarkan elemen-elemen SWOT yang sudah disebutkan sebelumnya, berikut adalah matriks analisis SWOT. Analisis yang pertama yaitu terkait strategi strengths dan opportunities. Dengan strategi S dan O, Telkom dapat memanfaatkan infrastruktur jaringan yang luas dan diversifikasi layanan digital untuk mengembangkan layanan berbasis cloud dan teknologi canggih, guna memanfaatkan pertumbuhan layanan digital dan kebutuhan internet yang terus meningkat. Analisis yang kedua, berdasarkan strategi analisis weakness dan opportunities, Telkom harus mengurangi ketergantungan pada layanan telekomunikasi tradisional dengan meningkatkan penetrasi pasar pada layanan digital, guna memanfaatkan tren transformasi digital dan ekspansi ke pasar internasional. Analisis yang ketiga, berdasarkan strength dan threat atau kekuatan dan ancaman, Telkom harus memanfaatkan brand yang kuat, reputasi terpercaya, dan infrastruktur jaringan yang kokoh untuk mempertahankan posisi pasar dan menghadapi persaingan ketat, serta perubahan regulasi yang dapat mengancam kelangsungan operasional Telkom Indonesia. Yang keempat, yaitu analisis terkait weakness dan threat. Telkom harus mengurangi biaya operasional yang tinggi dengan meningkatkan efisiensi jaringan atau mengurangi ketergantungan pada infrastruktur fisik yang lebih rentan, agar dapat mengatasi ancaman dari persaingan serta krisis ekonomi yang berpotensi menurunkan pendapatan. Sekian presentasi analisis SWOT pada PT Telkom Indonesia. Atas kurangnya, saya mohon maaf. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.